amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqil dhahabi wal warqi wa min an talqaw aduwwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kasih tahu, aku beritakan, khabarkan amalanmu yang menyebabkan kamu lebih suci di sisi Allah, derajatmu lebih tinggi di sisi Allah, dan itu terlebih baik daripada kamu berinfak dengan emas ataupun uang. Bahkan itu terlebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh Allah, lalu kamu membunuh musuhmu dan musuhmu membunuhmu. Maukah aku kasih tahu amalanmu yang lebih membuat kamu terlihat lebih suci di sisi Allah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah? Maukah kamu? Qalu, mereka bilang bala, mau ya Rasulullah. Qala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, zikir kepada. Zikir itu bisa bermakna ingat, ya. Jadi kalau hati kita ingat sama Allah, ya. Kalau kita ingat sama Allah, itu berarti zikir di dalam hati kita, zikir di dalam pikiran kita, ya. Atau kita sering nyebut nama Allah, dikit-dikit Allah, Bismillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, subhanallah. Nah, itu kalau kita ucapkan di mulut, ya, itu juga disebut zikir. Atau kita ingat-ingat, ya, mengingat-ingat, menyebut-nyebut, atau kita menempatkan kalimat-kalimat itu di dalam hati kita. Itu adalah terlebih suci di sisi Allah dari amalan-amalan apapun, termasuk perang di jalan Allah, termasuk berinfak dengan emas dan perak, termasuk juga tertinggi derajat daripada derajat-derajat yang lain. Kalau derajat itu kita ngandelin amalan yang lain, maka amalan yang paling tinggi derajatnya adalah zikir kepada Allah. Bahkan Nabi kata, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, hadis qudsi, ana ma'ahu, saya bersama hambaku itu, hina yadhkuruni, saat dia menyebut aku, saat dia mengingat aku, saat dia meletakkan namaku, memuji-muji sifat-sifatku, kudrat iradatku di dalam hatinya, di dalam mulutnya. Intakarani fi nafsihi, kalau dia mengingat-ingat aku di dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku juga mengingat-ingat dirinya di dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau hambaku menyebut aku sepenuh waktunya, sepenuh ruangnya, maka aku lebih baik lagi akan menyebut segenap waktu dan ruang. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma amilan lu Adam amalan, tidak ada amalan anak Adam satu
yang dia amalkan anjalahu min adzabillah, yang lebih menyelamatkan bagi anak Adam dari azab Allah, min zikrillah, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ulama rahimahumullah, afdalul zikri maka nabil qalbi wal lisani jami'an. Kata alim ulama, seafdal zikir adalah zikir yang diucapkan di dalam hati dan lisan bersamaan. Jadi mulutnya zikir, hatinya juga zikir. Berarti ini zikirnya kompak antara mulut dengan hati. Nah, biasanya tuh yang pimpin zikir yang kompak begitu tuh, ya, yang khusyuk, ya. Kalau lagi pimpin tahlil, itu yang pimpin khusyuk. Sampai hitungannya juga tahu, berapanya tahu. Nah, kalau si makmum biasanya yang mulutnya zikir, hatinya apa? Hatinya kadang-kadang zikir, kadang-kadang bencong. Wah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah ini kurang afdal. Yang afdal adalah mulutnya zikir, hatinya juga zikir. Ini yang paling afdal. Wa dzikrul qalbi ala infiradihi afdalu min dzikril lisani ala infiradihi. Kalau mau dipilih zikir lisan tapi karena fokus, sama zikir hati enggak fokus lisan. Ada hatinya fokus, lisannya enggak. Ada enggak yang begitu? Hatinya fokus, lisannya enggak, matanya enggak. Ada enggak yang begitu? Banyak. Contohnya lagi naik mikrolet, ya, mikrolet kedempet-dempet. Nah, ada cewek, androknya keangkat, hatinya khusyuk. Hatinya doang yang apa? Yang khusyuk, mulutnya kagak. Itu namanya maksiat khafi, ya. Kalau zikir khafi, yang zikir hati, mulutnya diam. Mulutnya bisa jadi sambil merokok, tapi hatinya menyebut nama Allah. Mulutnya minum teh, ya, punya singkong goreng, tapi mulutnya berzikir kepada Allah. Bisa nggak begitu? Tapi tidak fokus, ya. Yang lebih hebat adalah antara hati dengan mulut fokus. Nah, ini dilakukan. Ada saudara kita aki-aki, ya, Kiai Haji Ma'mun Jailani, luar biasa. Kiai Ma'mun Jailani itu umurnya 82 tahun. Rumahnya di Kemayoran. Masya Allah. Anaknya 4, jadi pejabat semua. Ada yang di Departemen Pertanian, ada yang di ahli syarat, ya, ada yang jadi pilot. Itu anak-anaknya sukses, pejabat semua. Temennya ngiri, teman sekolahnya, anak gua beda sama anak lu. Anak gua jadi OB, apa itu OB? Office boy, ya. Anak laki-laki yang suka bersihin kantor, suka ngepel, ngelap kaca. Padahal bapaknya sama, waktu sekolah tuh bapaknya sama. Kok anaknya beda? Nah, kata aki-aki ini mengaji Ma'mun Jailani, saya ini ajudannya Allah. Kalau ente ajudannya orang. Beda gimana? Kalau saya setiap hari zikir, baca sholawat setiap hari 20.000 sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 20.000.
agak terlambat, baru ikut selawatan. Tahlil, zikir, kalau ada orang mati, itu pun kalau yang mati orang NU. Kalau yang mati bukan orang NU, ente kagak ikut zikir. Wajar kalau anak ente jadi OB, kalau anak aneh jadi pejabat. Kenapa? Karena aneh ajudannya Allah. Kalau ente ajudan mandur. Nah, lihat ajudannya gubernur. Itu ajudan gubernur kemana-mana. Hebat, stylenya hebat, kendaraannya hebat, jongkrongannya juga hebat. Ajudan gubernur gitu. Beda lagi dengan ajudan Allah Subhanahu. Itu laki-laki umurnya 82 tahun, rambutnya udah kayak anak 19 tahun. Masya Allah, panggil rambutnya, Masya Allah. Jalannya gagah, lincah, wangi, Allah, bersih, luar biasa. Nah, lagi jual tanah 150 hektar, Masya Allah. 150 hektar, Masya Allah. Kalau semeter cuma 10.000, kalau semeter 10.000 berarti 1,5 triliun. Kalau 10.000, ini semeter 10 juta. Jadi berapa duitnya? Banyak apa duitnya? Kontrakannya belum kehitung, Masya Allah. Bininya 1, la ilaha illallah. Ini ahli-ahli yang betul taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca selawat itu apa? Dia diajari dengan gurunya itu 100 selawat sehari cuma 100, tapi dibaca 20.000. Ngitung 100 bagaimana? Gampang. Habis sholat subuh baca 30 kali. Habis sholat subuh sholat apa? Sholat zuhur 25 kali turun. Habis sholat zuhur asar baca 20 kali. Habis sholat asar maghrib baca 15 kali. Habis maghrib isya baca 10 kali, 100. Gampang gak? Subuh baca 30, zuhur 25, asar 20, maghrib 15, isya. Enteng gak? Enteng. Kata dia, gua mau pokoknya habis subuh 300, zuhur 250, asar 200, maghrib 150, isya 100. Kecil gak? Coba bayangin, itu sehari coba salawat 20.000, subhanallah 1.000, alhamdulillah 1.000, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah 1.000. Gagah orangnya. Kayaknya kagak pantas kalau umurnya itu 82 tahun. Asli kayak umur 19 tahun itu laki-laki. Gagah, lari juga bisa. Masya Allah, kotor bisa diangkat. La ilaha illallah, luar biasa. Coba orang yang ogah zikir, umur baru 50 tahun kaki udah diseret. Ada nggak gitu? Umur 50 tahun kakinya diseret, jalannya merentah. Kenapa? Karena bukan ajudannya Allah, tapi ajudan dunia. Ya, naudzubillah, coba naudzubillah. Jadi seafdal dan zikir itu dia zikir qalbi dan zikir lisan. Jadi antara zikir qalbi sama lisannya jadi satu. Nah, kita kalau zikir qalbi gampang menghitungnya. Kuping kanan, kuping kiri, mata kanan, mata kiri, hidung kanan, hidung kiri, mulut 7, ya. Ubun-ubun 8, 9 ya tulang ubun, ya. 10 pusar, 11 ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau kita zikir sholat tasbih gak kerbik-kerbik.
Subhanallah, enggak keripik begini, hitungnya apa? Ya, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kuping kanan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kuping kiri. Itu sampai 11, kalau 10 udah berapa? Jadi kalau kita zikir ke maghrib habis subuh, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi jangan ditunjuk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak usah. Cukup pakai apa? Cukup pakai pikiran. Pikiran kita mengarahkan. Kuping kita sedang berzikir, mata kita sedang berzikir, hidung kita, mulut kita, kepala kita, kemudian tulang punggung kita di sumsumnya pusar. Ini pusar waktu kita dikelahirin ibu kita, di dalam perut ibu kita banyak jasanya. Ibu makan ayam kita ikut, ya. Ibu makan daging kita ikut. Ibu makan soto kita pakai tali apa itu? Tali pusar. Pas kita lahir, tali pusarnya diapain? Dipotong. Terus tali pusarnya kita ingat-ingat apa enggak? Namanya orang apa? Namanya orang kagak tahu balas jasa. Harusnya pusar yang banyak jasanya sama kita, ajak dia menikmati makanan rohani. Ya. Itu kalau kata Mbak Samsuri, ya, manungso iku nyowo lan rogo, ya, panganane rogo sego lan sayur, panganane nyowo ngelmu lan pitutur. Lah ini si pusar kudu dikasih makanan juga. Apa makanannya? Bukan sabun gitu. Makanannya zikrullah. Ajak berzikir kepada Allah. Lalu dari ujung rambut sampai ujung kepala. Untuk wa makna dzikrul qalbi an takuna suratul dzikri al-jari 'ala lisan hadiratan fihi wa jariyatan alaihi. Aku kata makna daripada zikir hati, ya, an bahwa takuna adalah suratul dzikri, bentuk zikirnya al-jari 'ala lisan, mengalirnya zikir di lisan. Lisannya komat apa? Komat kami, ya. Hadiratan fihi, ya, yang hatinya hadir. Wajariyatan alaihi, betul-betul bibirnya tuh komat kami, gitu, ya. Padahal yang sedang menyebut apanya? Hati, qalbuja, ya. Kedengeran apa enggak? Enggak. Kenapa? Yang berzikir hati. Itu namanya zikir yang afdal. Hatinya zikir, mulut komat kamil. Nah itu zikir double itu. Ada yang mulut enggak komat kamil, zikir qalbi itu namanya. Matanya lagi lihatin kipas angin, hatinya lagi subhanallah, zikir qalbi. Mislama idza qala dzakiru bilisanihi, seperti orang yang berzikir di lisannya mengucap la ilaha illallah. Yakunu kadzalika, adalah yang demikian itu qailan laha biqalbihi, la ilaha illallah, diucapkannya di dalam hati. Kalau bisa sih zikir qalbi itu tarik nafasnya dulu, lepasnya Allah, Allah, Allah. Kalau tidak ada aktivitas apapun, kalau ada misalnya baca Al-Quran atau misalnya dengan sholawat, istighfar dan lain-lain, itu tentunya
lebih berkualitas lagi. Wa qad yakunu makna dzikril qalbi, kadang-kadang makna dzikir qalbi bi ayyakuna makna dzikril jari ala lisan hadiran fihi. Misal ayyakula bi lisanihi la ilaha illallah wa yakunu makna hadhil kalimati syarifati allati huwa infiradul haqqi bil ilahiyyati hadiran fil qalbi. Ada mulutnya ngomong ya la ilaha illallah, tapi hatinya menerjemahkan kalimat la ilaha. Mulutnya ngomong la ilaha illallah, atau waktu kita sholat mulut ngomong alhamdulillahi rabbil alamin, hatinya ngomong segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mulutnya ngomong ar-rahmanir rahim, hatinya ngomong Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim. Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Itu hatinya yang ngomong. Lisannya zikir, hatinya juga berzikir. Qala Hujjatul Islam rahimahullah, al-zikru ada arba'i maratib. Kata Imam Ghazali, zikir itu ada 4 martabatnya. Al-ula zikrul lisan faqat, yang pertama lisan doang. Wasani zikrul qalbi ma'al lisan takallufan, yang kedua gabung antara hati dengan lisan. Wasalisatu zikrul qalbi qoba'an, yang ketiga zikir hati secara naluri. Wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takallufin, tetapi tidak menjadi beban bagi lisan. Yang zikir adalah hatinya tidak membebani dia punya lisannya, walaupun kadang-kadang lisannya ikut komat. Warrobi'atu istilahul malhur alal qalbi wastighraqu bihi. Nah, ada yang memenuhi ya zikirnya itu tenggelam. Nah, makanya orang kalau mampu zikir jangankan sehari semalam. Kalau kita zikir dalam zikir yang tenggelam istighraq itu 5 menit juga, itu orang bisa jadi kayak Syekh Siti Jenar. Mana Allah? Enggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Mana Siti Jenar? Enggak ada, yang ada Allah. Kenapa? Istighraq, sudah tenggelam. Ketika dia berzikir, makanya kita kalau zikir geleng-geleng kepala enggak? Kenapa? Asyik. Itu sebenarnya level rendah banget. Level apa ya? Anak bawah. Jadi kalau pikir geleng-geleng itu menandakan asyik. Orang yang sudah zikirnya mantap itu gerakannya sampai wah, mirip kayak siapa? Mirip orang yang nonton bola, kesebelasannya ngegolin dengan gol yang cantik, dia girang lompat. Waktu lompat teriak apa enggak? Teriak sambil bergerak apa enggak? Sambil juga kenapa? Asyik. Ingat enggak dirinya waktu dia teriak lompat begitu? Enggak ingat. Kenapa? Asyik. Begitu juga orang yang zikir. Orang yang berzikir kepada Allah, kalau dia sudah asyik luar biasa, lupa daratan. Makanya orang-orang yang ahli tarekat itu, ahli zikir itu, enggak ada yang susah, enggak ada yang puyeng, enggak ada yang bingung. Kayak aki-aki Haji Mahmud Jailani, ya umur 82 tahun, hidupnya nyantai aja. Kenapa? Ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala syakka, tidak ragu,
anna dzikral lisan ma'al ghaflah ma'a ghaflatil qalbi qalilul faidah wan nafa'. Zikir lisannya zikir tetapi hatinya lalai, itu faedahnya dikit ya. Manfaatnya juga sedikit. Itu zikir kalau lagi bulan Ramadan, lagi nungguin beduk maghrib ya, sambil zikir, ada yang datang di pintu bawa semangka, zikirnya khusyuk kan? Udah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi bermanfaat juga, kata bermanfaat. Kenapa? Buktinya goyang-goyang juga. La ilaha illallah. Itu goyang-goyang, goleng-goleng, tandanya asyik, tandanya nikmat, gitu ya. Dan itu lebih bermanfaat daripada goyang dangdut. Orang tahu dangdut nggak? Tapi dia goyang dangdut itu sedang muji-muji makhluk. Kalau zikir goyang-goyang nikmat sedang muji siapa? Beda nggak kira-kira? Beda, sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Walakinnahu khairun min tarkil dzikri ra'san. Sekalipun zikir lisan yang hati kita ini lalai, itu tetap lebih baik daripada tidak zikir sama. Lebih baik itu daripada zikir ya. Ngomelin bini la ilaha illallah, ngomelin bini dulu, ngomelin astagfirullah, itu tetap lebih baik daripada zikir tahu ya, yang zikir tahu bulat digoreng mendadak. Itu zikir apa bukan? Zikir, tapi yang disebut siapa? Tahu. Kenapa? Ketika dia keluarkan itu suara, mengambil udara dari Allah, dia keluarkan, tapi yang dia puji adalah makhluk. Makanya walaupun zikir lisan disertai dengan hati yang rada-rada lalai, tetap khairun, itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Qila li ba'dil 'arifin, ada yang bilang kepada sebagian orang yang ahli ma'rifat, inna lanadhkurullaha wa la najidu huduran. Ini ahli arifin, ahli ma'rifat, orang yang tentang zikir, ngeluh, kami berzikir menyebut Allah, tapi kami tidak bisa hadir hati. Menyebut Allah tapi hati lalai. Coba bayangkan, orang selevel itu masih ngaku lalai, apalagi yang model kayak kita. Coba bayangkan, orang yang ahli zikir tapi dia bilang wala najidu huduran. Faqala, maka ihmadullah ya, pujilah Allah alladzi zayyana, yang telah menghiasi jarahata min jawarihikum bidzikrihi, yang telah menghiasi jawarih kita, anggota tubuh kita dengan zikrullah. Ada orang yang zikir kakinya gerak-gerak, ada enggak? Itu hiasan. Siapa yang menghiasi? Allah subhanahu. Jadi Allah yang menghiasi. Ada yang jenggotnya, Masya Allah, saya ingat di Jogja, itu aki-aki seperti mau copot kepalanya, saking asyiknya. Kenapa? Karena zikir di Jogja itu, selama saya di sana di kampung, itu zikir mulai lambat, lalu agak cepat. Jadi nah itu aki-aki kelihatan betapa menikmati hiasan zikir itu. Itu jenggotnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, mati ke kanan.
berzikir kepada Allah, kita aja yang melihat nikmat, apalagi yang ngerasain. Coba lihat orang-orang yang ahli zikir. Ya, saya udah kasih contoh. Itu Mbak Arwani Bantul. Ya, dia zikirnya cuma ya kayuku, ya kayuku. Coba, ya kayuku, ya kayuku. Kenapa? Nggak bisa sebut ya hayu, ya qayyum. Dia baca ya kayuku, ya kayuku, ya kayuku, ya kayuku. Tapi karena dia zikirkan, Allah kasih mulutnya itu sakti. Allah kasih mulutnya itu betul-betul tajam. Ya. Orang sakit cukup dibacain doang. Ya kayuku, ya kayuku, ya kayuku, ya kayuku. Minum. Sembuh. Padahal orang itu udah diponis 7 hari mati sama dokter. Sama Mbak Arwani Bantul dibacain ya kayuku, ya kayuku. Sembuh. Ntar coba kalau orang sakit minta bacain ya kayuku, ya kayuku. Sembuh apa enggak? Kenapa? Karena enggak pernah dibeli. Coba dikuasain, coba dipikirin, dimudawamahin. Wah, itu enggak mau minimal habis sholat itu, habis zuhur 100